Halo Kak Putra, saya Fatimah Zahra, saya perwakilan dari kelompok 1. Nih Kak, izin wawancara beberapa pertanyaan ya Kak untuk memenuhi tugas mata kuliah kami mengenai komunikasi lintas budaya. Sebelumnya boleh silahkan perkenalkan diri dulu nih Kak Putra. Ya, baik, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Putra. Saya asal Jakarta, sekarang sedang bekerja di Jepang, penempatannya di Kanagawa, dalam bidang jasa. Oke, baik Kak Putra. Terima kasih. Sudah berapa lama nih Kak Putra totalnya kerja di Jepang dan lingkungan kerja Kakak saat ini nih apakah rekan kerjanya dominan orang Jepang asli atau ada warga negara asing dari negara lain juga gitu Kak? Di perusahaan ini ada 6 orang asing, ya 4 orang Indonesia termasuk saya dan 2 orang dari Vietnam. Baik Kak, selama Kakak Putra bekerja di sana, pernah tidak mengalami momen kesalahpahaman atau miskomunikasi atau situasi kerja yang paling berkesan karena perbedaan budaya gitu Kak? Boleh diceritakan Kak kronologinya seperti apa? Kalau untuk miskomunikasi dalam pekerjaan sih sepertinya banyak ya, banyak banget ya. Kayak nanti saya akan ambil beberapa contoh kasusnya ya, yang benar-benar menurut saya berbeda ya. Yang pertama itu perbedaan dari awal mulai kerja. Hmm, Mulai pekerjaan pagi itu kan di sini sama di Indonesia mungkin sama ya, kalau awal mulai kerja pasti melakukan briefing ya. Tapi di sini tuh ada sedikit perbedaan gitu. Karena di Jepang tuh briefing pagi dan kerjanya sih emang 8 jam ya, tapi istirahatnya 3 kali. Kan kalau di Indonesia cuma kerja 8 jam, istirahatnya cuma sekali ya. Nah, kalau di sini 8 jam kerja tapi istirahatnya sekitar 2 jam karena 30 menit pertama itu coffee break, terus di jam 12 makan siang 1 jam, dan di jam 3-an itu istirahat ketiga buat rapi-rapi untuk persiapan pulang gitu. Nah, perbedaannya di sini tuh di Jepang tuh awal mulai pasti briefing ya. Itu udah pasti ya, untuk memulai pekerjaan itu pasti briefing ya. Nah, dia tuh si orang Jepang ini tuh menggunakan sistem satu kepala satu instruksi. Jadi dia tuh nggak ada namanya wakil gitu tuh nggak ada. Jadinya dia satu tempat kerja ini satu instruksi satu kepala gitu. Nah, jadi dia kalau pagi dia mengasih arahan, dia yang tanggung jawab, dia yang semuanya harus ngetik lagi gitu. Nah, kalau udah selesai nih pagi ini untuk briefing pekerjaan dalam satu hari ini mau ngapain aja gitu, targetnya apa aja gitu. Nah, nanti pas di istirahat pertama itu di jam 9 ya, di jam 9. Nah, itu istirahatnya itu 30 menitan buat coffee break. Nah, di sela-sela istirahatnya itu selalu ada namanya briefing kedua. Briefing kedua itu buat memastikan kayak tadi awal mulai kerja ada masalah nggak gitu. Awal mulai kerja itu ada problem nggak. Terus untuk selanjut kerjanya ada problem atau tidak gitu. Kayak apa yang perlu dipersiapkan selanjutnya atau apa yang kurang atau apa. Jadi untuk meminimalisir kesalahan atau hal yang nggak diinginkan gitu buat dalam bekerja, misalnya kekurangan bahan untuk pekerjaan atau ada masalah lain atau kondisi gitu. Jadinya untuk cepat-cepat bisa diselesaikan. Dan itu harus sering berkomunikasi. Jadi kita tuh nggak boleh namanya yang diam-diam aja kayak, tadi ada kesalahan gini ya, terus ya udahlah bedain lah gitu. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita kalau punya kesalahan terus tadi apa yang tadi menurut kita kondisinya yang nggak memungkinkan, misalnya contohnya misalnya kemarin habis hujan terus tadi pagi basah atau becek atau gimana, itu kayak kita harus ceritain nih tadi nih saya mau ngerjain ini tapi nggak bisa karena basah, jadinya saya melanjutkan step yang kedua, kerja yang kedua yang selanjutnya. Jadi yang pekerjaan yang pertamanya saya nggak kerjain karena kondisinya begini-gini. Dan itu harus diceritakan waktu di coffee break gitu. Jadi nggak semestinya kayak coffee break udah gitu. Kita mah kalau istirahat aja, jangan mikirin kerjaan gitu kan. Budaya orang Indonesia suka begitu ya. Ada ya beberapa yang bilang kayak kita kalau istirahat nggak usah bahas kerjaan deh gitu. Kita kalau ini nggak usah deh, kita udahlah gitu. Istirahat dulu, nikmatin, nanti kalau mulai kerja baru kita pikirkan itu. Itu ada yang beberapa kayak gitu ya. Bukan saya mau ngomongin karena saya dulu pernah di posisi itu gitu, saya pernah mengalaminya sendiri gitu. Nah, kalau di Jepang itu nggak bisa. Kalau coffee break emang coffee break sih kita istirahat, cuma tetap harus komunikasi untuk membicarakan pekerjaan yang tadi pagi. Nah, terus lanjut ke pekerjaannya di siang. Selesai pekerjaan siang pasti kita istirahat untuk makan siang itu selama 1 jam. Nah, sebelum makan 1 jam itu kita istirahat siang 1 jam tuh bicara lagi apa tadi kesalahannya, atau ada nggak masalah, atau ada nggak yang harus diiniin kayak gitu, kayak seperti itu. Terus juga di cross check lagi apa sih gitu, dan kedepannya gimana, aman tidak untuk di kondisi berikutnya kalau buat kerja selesai nanti istirahat siang kayak gitu. Dan yang ketiganya itu pas di jam 3 ya, ya jam 3, pas di jam 3 itu 30 menit. Nah, itu membicarakan hal
untuk persiapan pulang. Kalau pulang itu nanti mau begini, dan begini gitu. Jadinya nggak kayak kita nih pas istirahat ketiga, ya udah benar-benar istirahat aja gitu. Terus pas mau pulang, kita baru kedebak-kedebuk kayak, ih kita rapin ini, kita rapin ini, kita rapin itu gitu. Itu nggak kepake buat budaya orang Jepang tuh nggak kepake arti itu. Jadi pas di istirahat ketiga tuh komunikasikan lagi gitu. Nanti diarahin lagi nih sama si mandor ini ya masih penanggung jawab ini gitu. Kayak nanti kita nih mau ini loh kita. Nanti sebelum pulang kita harus ini. Kita sebelum pulang ini dan ini gitu. Jadi harus dijelasin semuanya apa nanti tujuan kita nih sebelum pulang itu harus gimana. Kondisinya harus kayak gimana gitu. Dan itu nggak semena-mena kayak ya udah kita mau pulang aja gitu. Enggak, itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak bisa gitu. Dan juga kalau untuk istirahat ya. Kalau untuk istirahat di sini tuh sedikit berbeda ya. Kan kalau di Indonesia itu kalau misalnya kita dari atas itu cuma ngasih tahu nanti jam istirahat nih jam 12 nih sampai jam 1 dah gitu kan. Ya udah ntar dari kitanya tinggal aja, wih udah mau jam 12 nih, kurang 5 menit nih, dah istirahat ah gitu. Kalau di Jepang tuh nggak bisa. Karena yang tadi saya bilang tuh kan satu kepala satu mandor gitu. Satu instruksi. Dan jadi kalau kita mau istirahat tuh nggak boleh semena-mena kita udah jam segini nih, udah pas jam 12 nih kita istirahat ah gitu. Kita tinggalin kerjaan gitu tuh nggak boleh. Jadi harus tunggu instruksi dari mandor tersebut kayak kalau si mandor ini bilang ayo kita istirahat, kita tinggalin kerjaannya, nanti kita lanjutkan lagi gitu, tolong rapikan dulu sebelum itu, kayak gitu. Nah itu kita harus dengerin instruksinya dulu, kita nggak bisa langsung semena-mena buat pergi istirahat, itu nggak boleh, itu sangat dilarang gitu. Makanya kita tuh di sini sangat harus menjalankan namanya itu komunikasi itu dengan baik itu sangat-sangat penting ya. Nah terus permasalahan contoh yang kedua, ini saat dalam kerja. Permasalahannya waktu dalam bekerja tuh banyak ya, banyak banget, apalagi kita nih kayak saya gini-gini tuh orang asing gitu dari Indonesia yang 4 orang itu orang Indonesia terus yang 2 orang dari Vietnam. Terkadang dalam lingkungan kerja itu satu pekerjaan itu nggak cuma 3 orang 4 orang gitu, dia tuh sampai 8 10 gitu, termasuk orang asing juga gitu, nggak semestinya full orang Jepang orang asing aja gitu, enggak. Jadi kita tuh tetap berbaur gitu. Nah kesalahan biasanya yang sering terjadi tuh namanya miskomunikasi bekerja tuh karena bahasa sih gitu. Dari kitanya tuh pemahaman bahasanya kurang nih gitu, pemahaman bahasanya kurang, penangkap. Habis itu kita untuk kembali bertanyanya nggak bisa karena keterbatasan bahasa gitu. Jadinya terhambatnya komunikasi buat pekerjaan gitu. Jadinya kayak si ini orang Jepang bilang, nanti kamu kerjain ini, tolong kerjain ini, tolong kerjain ini gitu. Tapi karena dari diri kita sendiri ini nggak bisa memahami bahasa asing dengan baik nih, bahasa Jepang dengan baik gitu. Terus kita tidak bisa mengartikan apa sih apa yang dia bicarakan, apa sih apa yang dia maksud, apa sih yang dia tunjukkan gitu. Nah di situ tuh sangat merepotkan gitu. Kalau menurut orang Jepang tuh sangat merepotkan karena menghambat waktu gitu. Kita yang nggak bisa berkomunikasi itu menghambat waktu. Mungkin kalau di Indonesia kita ya udahlah kan asal orang Indonesia kita dijelasin kerjaan ini kayak ya oke gitu, kayak udah kerjain gitu. Kita tahu tinggal pikir kerjaan ini. Cuma kalau tantangan di luar negeri tuh gitu kayak kita tuh harus benar-benar menjaga komunikasi gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti kita harus tanya lagi apa sih yang tadi dia bicarakan ya. Tinggal tanya, maaf saya tidak mengerti, tolong bisa bicara lebih gampang, bahasa yang lebih mudah biar saya paham gitu. Terkadang ada orang yang gengsi gitu. Termasuk kadang saya juga kan kayak, tadi dia ngomong apa ya? Terus kayak saya mau tanya lagi kayak, nggak usah tanya lah ya, apa gimana ya gitu. Kadang malah jadi itu nggak boleh sebenarnya. Saya dulu pernah sih pernah melakukan hal kesalahan tersebut gitu. Lebih baik kita ngerti kita tanya gitu. Nanti orang Jepang tuh pasti menjelaskannya gitu. Karena orang Jepang juga mengerti, juga memahami kita tuh orang asing gitu tuh belajar bahasa dia. Bahasa Jepang tuh susah gitu. Makanya orang Jepang tuh juga nggak bakal marah kalau kita bertanya gitu. Lebih baik kita namanya bertanya ulang untuk mengecek ulang kayak gitu. Itu pentingnya sih buat komunikasi dalam bekerja ya. Terus contohnya lain lagi penyampaian informasinya. Kayak misalnya nih kayak orang Jepang nih menyampaikan informasi ke satu orang. Orang yang Jepang biasanya menggunakan informasi yang berantai. Dia tuh nggak menjelaskan ke satu gitu. Itu terlalu lama karena kan tempat kerjanya itu luas. Jadinya cuma menjelaskan satu orang dan satu orang ini harus menyampaikan lagi ke yang lain. Dan balik lagi, kalau misalnya dari kitanya penggunaan bahasanya nggak bisa, kita memahami bahasanya kurang, kita mau menyampaikan lagi itu nggak bisa. Kan ada orang yang bisa memahami tapi tidak bisa menyampaikan. Itu sangat merugikan gitu loh. Kalau buat di dunia bekerja, meski sesama bahasa Indonesia pun kalau kita bisa memahami tapi nggak bisa menyampaikan itu sangat menghambat pekerjaannya gitu. Nah itu sebagai tantangan juga, itu masih banyak sering terjadi waktu dalam bekerja. Tapi sesama orang Indonesia nih, kadang juga orang Indonesia kan juga bilingual gitu, kita harus bisa bilingual karena apa yang kita terima tuh pakai bahasa Jepang, terus kita harus sampaikan lagi ke rekan kerja kita yang sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia gitu. Yang tadi saya bilang
yang orang kita apa yang kita disampaikan, terus kita pahami, terus kita juga bisa menggunakan bahasanya dengan baik tuh buat menyampaikan kembali. Tapi terkadang nggak menutup kemungkinan kayak ada orang yang udah bisa bahasanya nih, pemahamannya oke gitu. Cuma untuk penyampaian kembali itu nggak bisa. Itu banyak masih sering terjadi kalau di rekan kerja saya dan termasuk saya sendiri gitu. Karena masih harus pelatih untuk melakukan namanya komunikasi. Jadi untuk orang-orang yang introvert yang nggak bisa berbaur dengan orang sesama meski sama teman atau sesama Indonesia itu sangat sulit ya kalau di dalam dunia bekerja ya gitu. Kecuali di luar dunia bekerja kayak oke lah nggak masalah itu. Tapi kalau di dalam dunia bekerja kalau misalnya kayak gitu tuh susah gitu. Jadi nggak bisa lah hal kayak gitu itu sangat menghambat komunikasi gitu, menghambat ya pekerjaan juga gitu. Karena kalau ada kesalahan orang Jepang tuh pasti marah gitu karena orang Jepang tuh kalau udah menyampaikan sesuatu informasi terus kita dipercaya untuk menyampaikan informasi selanjutnya untuk ke temannya itu. Jadi karena orang Jepang tuh mikirnya, oh saya percaya kamu bisa menyampaikannya, tolong sampaikan. Apalagi masalahnya dia menyampaikan ke orang Indonesia dan orang Indonesia menyampaikan sesama negaranya gitu, sesama rekan kerjanya sesama orang Indonesia. Kenapa bisa sampai miskomunikasi kalau sesama bahasa aja kamu masih bisa miskomunikasi? Itu yang sangat dipermasalahkan kayak gitu. Lebihnya contohnya kayak gitu. Jadi lebih ke bahasanya ini yang bikin miskomunikasi ya Kak ya? Iya, betul. Nah Kak, kalau di Indonesia kan kultur kerjanya ini seringkali kayak sungkan atau enggan bicara langsung ya. Sedangkan di tempat kerja Kak Putra ini orang Jepang ini tipe yang belak-belakan atau langsung pada intinya to the point gitu ya Kak. Di awal-awal dulu Kakak Putra ini sempat nggak sih merasa kaget atau mengalami kultur shock tidak dengan gaya bicara mereka gitu yang sangat ceplas-ceplos atau tegas seperti itu Kak? Gimana nih Kak? Untuk kayak bicara untuk orang Jepang yang ceplas-ceplos ya, yang to the point ya. Ya itu emang sebagai tantangan sih sebenarnya jatuhnya untuk ke mental ya. Karena kalau kita punya kesalahan itu orang Jepang tuh pasti nggak kayak waktu kita di Indo masih kayak ah ya ini masih salah ya. Yaudah nggak apa-apa. Kita masih menggunakan bahasa yang baik gitu loh penyampaian. Tapi kalau misalnya di Jepang tuh kan apalagi di bidang jasa ya. Di bidang jasa tuh butuh pemahaman yang cepat terus butuh apa penyampaian informasi yang to the point nggak bertele-tele terus kalau kitanya nggak ini tuh orang Jepang biasanya bisa langsung marah gitu kayak langsung kenapa sih kamu kenapa nggak ngerti kamu kenapa gini pasti kamu langsung banyak pertanyaan yang dilontarkan gitu dan itu sangat ya Saya mengerti. menegangkan momen-momen kayak gitu terkadang juga nggak menutup kemungkinan orang Jepang tuh bisa menggunakan bahasa yang kasar gitu makanya kita tuh ya sebagai orang asing untuk pemahaman bahasa itu lebih sangat penting lah untuk kalau ada yang pemberitahuan atau apa informasinya kurang lebih sih begitu sih. Oke, baik Kak Putra. Lalu bagaimana ini Kak dengan budaya yang senioritas atau hierarki antara senpai, kohai di sana dengan karakter mereka yang belak-belakan? Apakah Kak Putra merasa lebih mudah atau justru tetap merasa canggung nih saat ingin menyampaikan ide, masukan, kritik kepada atasan Kakak sendiri gitu? Untuk budaya senioritas, kalau untuk senioritas ya di perusahaan yang ini saya tidak terlalu mengalami ya karena di perusahaan yang ini saya ini tuh orangnya sih lumayan baik-baik ya. Terus juga orangnya yang di perusahaan ini tuh sangat humble gitu, lebih mengutamakan kayak yaudah kekeluargaan gitu kayak jadi nggak terlalu yang senioritas yang kayak pada tahu kan orang Jepang tuh kayaknya senioritas terlalu menjunjung tinggi namanya senioritas gitu-gitu yang hierarki itu enggak sih buat ya nggak tahu ya kalau di perusahaan yang lain yang teman saya yang kerja di Jepang juga yang dialami tapi kalau di saya sih nggak terlalu yang gimana-gimana jadi masih humble kok masih yang gimana masih bisa menerima apa aja gitu yang penting dari kitanya aja masih bisa menghargai itu sebagai senpai kita sebagai senior kita gitu terus kita juga masih tahu batasan itu tuh masih oke nggak ada masalah kayak gitu. Oke, baik. Jadi untuk penyampaian ide, masukan kritiknya Kakak merasa canggung atau bagaimana nih Kak? Kalau penyampaian itu sih sebenarnya sih sedikit canggung ya cuma untuk kita bisa mengembangkan skill kita dalam bekerja terus kita punya ide yang lebih baik untuk lebih efisien pekerjaannya gitu itu kita masih bisa menyampaikan orang Jepang tuh open mind juga nggak yang apa orang asing jangan ngajarin saya itu nggak gitu juga kok dia masih bisa menerima masukan-masukan gitu kayak oh nih lebih baik ya ternyata ya oh ya sama-sama bisa berpikir gitu sama-sama bisa cari solusi gitu kalau ada yang lebih baik dia bisa menerima hal itu juga kayak gitu. Satu lagi nih Kak, orang Jepang kan dikenal dengan sangat disiplin ya terhadap waktu. Kak Putra sendiri pernah nggak sih merasa tertekan tidak dengan standar ketepatan waktu atau tekanan kerja di sana bagaimana nih Kak? Untuk disiplin kalau saya nggak terlalu yang gimana-gimana ya karena budaya disiplin kan emang sudah diajarkan dari waktu kecil ya, waktu masih di sekolah, waktu kita bekerja, kita masuk instansi manapun, kalau dunia disiplin tuh udah pasti di seluruh negara itu pasti menjunjung tinggi disiplin itu. Jadinya
untuk di dunia disiplin di Jepang ini saya masih bisa mengimbangi lah karena udah terbiasanya dari waktu di Indonesia gitu. Jadinya nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Emang si orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi disiplin. Misalnya pun kita keterlambatan itu, yang penting kita tuh ada komunikasi, nggak yang, aduh terlambat nih kayak, yaudah kita diem aja kayak, tinggal minta maaf gitu, itu nggak boleh. Jadi misalnya kita tahu nih, kita harus datang 30 menit sebelum jam kerja. Tapi biasanya 30 menit, tapi kok ini udah sekitar 15 menit lagi tuh belum sampai juga. 15 menit lagi tuh mau mulai pekerjaan, tapi belum sampai. Itu kita harus ngomong, kita harus komunikasi sama atasan kita. Kita tinggal bilang kayak, maaf saya di masih di sini, saya jaraknya masih sekitar segini sampai ini, dan itu sekitar butuh waktu segini 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 gitu. Sebelum jam itu mulai kayak 15 menit, biasanya 30 menit itu udah sampai, tapi kok ini belum sampai gitu. Jadi harus komunikasikan, harus diomongin. Jadi jauh jauh sebelum jam masuk itu kita harus omong. Jadi nggak yang deket-deket datang-datang kita udah telat terus kita baru ngasih alasan, tuh nggak boleh. Itu pasti marah orang Jepang gitu. Oke, jadi dari kepribadian Kak Putra sendiri selama di Indonesia ini kan orangnya memang sudah tepat waktu dan disiplin pada waktu ya, Kak. Jadi tidak ada culture shock gitu saat langsung terjun kerja langsung di Jepang gitu, Kak, bener kan ya? Ya kurang lebih sih begitu. Baik, Kak, menarik sekali nih, Kak, ceritanya Kak Putra ini. Nah, saat menghadapi benturan gaya bicara atau tekanan kerja seperti itu, biasanya yang Kak Putra lakukan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi itu bagaimana, Kak? Betul, benturan kayak budaya ya, benturan bicara. Hmm, tidak ada sih yang nggak yang gimana-gimana ya, cuma emang kadang orang Jepang tuh kalau berbicara tuh yang tegas gitu ya. Dia tuh berbicara tuh tegas, tegas terus juga to the point ya. Jadi mungkin ya orang yang masih belum tahu karakteristik apa sifat orang Jepangnya gitu. Terus nada bicara gitu itu termasuk mungkin ya kayak, ini orang kenapa sih marah atau gimana gitu. Itu ya wajar sih kalau misalnya masih pertama, tapi kesini tuh kita bisa paham, oh orang Jepang tuh sebenarnya tuh kayak gini kayak gitu. Kalau misalnya ada omongan apapun ya bisa dibicarakan pelan-pelan juga bisa. Kita tinggal bisa bilang. Untuk menghadapinya nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi kalau kita kurang nyaman dengan bicaranya dia atau gimana, kita tinggal sampaikan, kalau bisa jangan gini boleh nggak gitu. Karena kurang nyaman di gitu, itu bisa dibicarakan. Oke. Jadi kalau misalnya menurut Kak Putra ini, dari pengamatan dan pengalaman Kak Putra, apa sih kunci utama atau strategi yang harus dimiliki orang Indonesia supaya bisa komunikasi dengan orang Jepang ya, dengan orang Jepang asli nih terutama yang tipenya serba cepat atau to the point gitu, Kak? Kunci ya. Mhm. Lebih tepatnya sih ya karena kita nih bekerja di luar negeri ya, ya udah kita harus nomor satu tuh memahami bahasanya gitu. Kita harus mempelajari bahasanya tuh dengan baik. Kita tuh nggak boleh bermalas-malasan untuk mempelajari bahasanya. Kita tuh nggak boleh menutup ruang pikir kita gitu ya, harus open minded juga gitu loh. Karena orang Jepang pun juga punya keterbatasan masing-masing gitu. Tapi kita ini yang sebagai orang asing yang kerja di luar negeri, kita kan membutuhkan pekerjaannya. Jadi kita tuh yang harus lebih effort untuk mengembangkan diri kita tuh lebih baik gitu. Kita harus menyamakan budaya yang ada di Jepang ini. Kurang lebih sih kayak gitu. Yang penting jangan bermalas-malasan karena ya di sini kan menjaga nama Indonesia juga, kayak Mhm. gitu. Menjaga nama baik. Cuma itu sih yang penting tetap semangat belajarnya bahasa Jepang, nggak boleh putus gitu aja. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Jadi sebagai pertanyaan penutup nih, Kak, apa satu pelajaran paling berharga yang Kak Putra dapatkan selama berkomunikasi lintas budaya di Jepang gitu, Kak? Untuk budaya yang sangat berharga ya banyak sih untuk beberapa hal, tapi yang paling sangat berharga tuh etos kerja yang ada di Jepang ini, budaya kerja gitu, budaya disiplin itu sangat penting ya, sangat-sangat, eee, membangun karakteristik seorang gitu. Jadi untuk semakin terbiasa, terlatih dengan budaya kayak gitu, bisa dibawa ke Indonesia. Semisal nanti di Indonesia mempunyai karyawan, atau kita menjadi atasan gitu, atau kita masuk sebagai karyawan di instansi lain, atau kita bekerja gitu, itu kita bisa menerapkan budaya yang pernah kita pelajari di Jepang. Apa yang kita pernah diterapkan di Jepang itu kita terapkan juga di Indonesia gitu. Buat sebagai contoh yang lain, kalau ada yang lebih baik itu kita kenapa nggak terapkan yang lebih baik kayak gitu, kurang lebih. Oke, baik Kak Putra. Jadi banyak banget ya perbedaan antara komunikasi orang Indonesia seperti apa gitu kulturnya dan orang Jepang seperti apa. Jadi banyak sekali yang Kak Putra sudah lewatkan ya. Wah, luar biasa sekali sih Kak untuk pengalamannya. Baik Kak Putra, pertanyaannya sudah terjawab semua dengan sangat jelas. Terima kasih banyak ya atas waktu dan kesediaan untuk diwawancarai. Informasi ini Ya, sangat berharga untuk analisis tugas kelompok saya. Sukses selalu untuk karirnya Kak Putra.